Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kawan-kawanku semuanya dimanapun kalian berada. Berbahagia sekali bahwa hari ini saya bisa kembali bertemu, menjumpai kawan-kawanku semuanya, dan tentunya dengan harapan semoga kita semuanya semakin diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, nikmat, terutama nikmat sehat baik jasmani maupun rohani. Jadi di sini saya ingin memperkenalkan diri saya bahwa saya adalah salah satu penyintas ataupun ya orang yang pernah terlibat langsung dengan penyakit terutama asam lambung. Jadi terus terang kalau saya sendiri mulai asam lambung tahun 2008 akhir atau memasuki 2009. Jadi kalau dihitung sekarang sudah lebih dari 12 tahun. Dan bisa saya gambarkan kondisi saya selama 12 tahun itu hampir setiap hari dalam satu hari 24 jam itu saya tidak bisa merasakan nikmatnya, baik itu mau pengen duduk, pengen berdiri, pengen berjalan, nggak ada nikmatnya. Perut terasa sakit terus, ya, bahkan ada seperti diiris-iris dan seperti dikasih air garam perih, serta badan terasa lemes dan bahkan sempoyongan. Nah, itu pengalaman yang sangat-sangat sangat menyedihkan, karena tentunya siapapun yang masih dalam usia seperti saya, katakanlah sejak itu usia saya di sekitar 30-an awal sampai sekarang mungkin di 40 lebih sedikit, ini masa-masa di mana kita seharusnya begitu dituntut untuk produktif, ya, baik terutama dalam bekerja, sehingga kita bisa mengejar target-target yang kita inginkan, ya, terutama terkait dengan kebutuhan kita dalam keluarga kita. Nah, namun oleh karena kondisi badan ataupun kesehatan yang sangat-sangat tidak memungkinkan saat itu, ini betul-betul membuat kita mengalami satu kondisi tekanan yang luar biasa, tekanan pikiran, tekanan batin yang luar biasa. Nah, ternyata justru inilah yang membuat kita semakin kesehatan kita semakin menurun. Jadi seingat saya yang pernah saya alami itu, bahwa jika di mana waktu itu kita itu semakin terkuras, terporsir pikiran kita, ya, semakin kita gelisah, semakin kita kacau, itu rasanya penyakit asam lambung itu ibarat tumbuhan itu seperti dipupuk, begitu subur langsung tumbuh, langsung muncul seperti itu. Nah, jadi sehingga saya ingin memberikan satu tip untuk kawan-kawan semuanya, bahwa siapapun yang punya penyakit asam lambung, kalau sudah dibawa ke dokter, kalau sudah mendapatkan obat dari dokter, dan obat-obatan itu sudah kita minum tidak 1-2 bulan saja, sudah berbulan-bulan, namun tidak mendapatkan hasil seperti apa yang kita inginkan, maka yakinlah bahwa penyakit asam lambung yang Anda derita itu adalah 90% dikarenakan oleh faktor pikiran Anda. Nah, maka karena semuanya atau bahkan 90% tadi dikuasai atau ditentukan oleh faktor pikiran kita, maka obat apapun seolah tidak akan pernah bisa menyembuhkan kita. Kecuali ya, mungkin pernah dikasih oleh dokter atau dikasih resep, yaitu obat yang mengarah kepada obat penenang, agar pikiran kita itu tenang, maka kita bisa merasakan nyaman. Namun obat itu memiliki sifat adiktif, artinya kita akan selalu ketagihan dan ketagihan. Bila mana suatu ketika kita lepaskan obat itu dan kita tidak bisa mengontrol pikiran kita, maka penyakit asam lambung pun akan datang lagi. Nah, ini yang jadi masalah. Maka ya, sangat saya sarankan, sangat saya rekomendasikan bahwa dalam kondisi kita memiliki penyakit asam lambung ini,
kita haruslah banyak-banyak berkomunikasi dengan teman-teman dekat kita, atau kalau perlu mencari teman-teman yang selama ini tidak pernah ketemu, sudah lama nggak ketemu. Dari sana mungkin karena dulu pernah menjadi teman dekat, nah itu akan memberikan motivasi tersendiri. Mungkin bisa ada pikiran-pikiran yang akan tergugah lagi dengan adanya kita bertemu dengan teman-teman dekat kita. Karena tentunya teman dekat ini memiliki begitu banyak memori, kenangan dengan mereka. Ya, kalaupun toh tidak demikian, mungkin teman-teman dekatnya itu sudah jauh di mana-mana di berbagai tempat yang jauh, ya tentunya kita harus memanfaatkan orang-orang yang ada di sekitar kita, ya di rumah kita, paling dekat di rumah kita, pasangan kita, anak-anak kita, mungkin ada orang tua kita, adik kita. Kita jadikan mereka sebagai media untuk kita menyenangkan hati kita, berkomunikasi, ngobrol yang bikin bisa kita tertawa lepas. Betul ini ya, tertawa lepas. Ini bahasa saya mewah sekali, obat yang sangat mewah yang tidak bisa kita dapatkan dari rumah sakit dokter spesialis sekalipun. Saya pernah membaca satu buku dan jurnal tentang kesehatan bahwa orang yang tertawa lepas dan bahagia lepas itu di dalam tubuhnya akan keluar hormon tertentu yang itu kekuatannya 300 kali kekuatan morfin. Ya, maaf saya bicara morfin. Artinya apa? Kalau morfin itu biasa digunakan atau disalahgunakan oleh mereka yang mengonsumsi narkoba, itu untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya, untuk meningkatkan kualitas fisiknya agar prima. Nah, maka dengan keluarnya hormon yang ada di tubuh kita karena tertawa lepas, bahagia lepas itu, Anda akan merasakan sakit-sakit ini seolah hilang. Nah, tapi sekali lagi, yang lebih penting dari itu kita harus bisa menjaga bahwa perasaan bahagia itu tetap ada pada kita, tetap ada. Jadi meskipun kita sudah berpisah dari mereka, dari teman-teman kita, dari keluarga kita tadi, kita tetap sebisa mungkin mempertahankan rasa bahagia itu, jangan sampai hilang, jangan sampai lepas. Ya, itu salah satu metode. Maka kalian harus punya satu kegiatan tertentu, terserah apa, yang menurut kalian itu bisa betul-betul membahagiakan diri kita, hati kita, tapi betul bahagia yang tidak semu. Bahagia yang memang kalian betul-betul menikmatinya. Ya, bisa jadi ada orang pada waktu masa kecil punya hobi main layang-layang. Kalau dia merasa bahwa main layang-layang adalah salah satu kegiatan yang paling membahagiakan dalam hidupnya, bagi orang yang kena penyakit lambung, coba silahkan itu Anda lakukan. Maka Anda akan menemukan kebahagiaan yang luar biasa itu. Gak usah dipikir usia berapa, 40 tahun kok masih main layang-layang. Ini terapi, ini pengobatan. Jadi sekali lagi, jangan hiraukan orang-orang yang berbicara tapi tidak mendukung kesembuhan kita. Jadi saya tekankan bahwa membangun kepercayaan dan kesenangan diri, kebahagiaan diri sangat penting bagi orang-orang yang kena penyakit asam lambung. Secara pribadi saya bersyukur sekali kepada Allah. Memang saya pernah dipertemukan sama orang yang memberikan motivasi yang sama dengan apa yang saya sampaikan kepada kalian semuanya hari ini. Jadi sehingga saya hari ini bisa melaksanakan banyak kegiatan termasuk olahraga yang cukup berat sebenarnya untuk ukuran orang penyakit asam lambung. Misalnya sepak bola, misalnya voli, misalnya tenis lapangan. Alhamdulillah sudah bisa saya lakukan. Dan saya coba juga ini kalau dalam kondisi santai, ini juga saya main barbel seperti ini untuk memperkuat fisik saya. Ya. Masih banyak informasi-informasi lain ya, terkait mungkin dengan menu ataupun makanan yang harus dijaga dan yang harus dihindari. Oleh karena itu
tetaplah bergabung di channel ini ataupun di video kami selanjutnya. Dan untuk sementara kita berpisah dulu untuk melanjutkan kegiatan saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.